Oke. Nah, mungkin sebelumnya ada yang sudah pernah dengar ataupun sudah pernah disinggung ya tentang aljabar boolean. Jadi di sini kita lebih ke hukum-hukumnya dan juga bagaimana ketentuannya. Ya, nah ini mungkin kalau masih ingat ataupun udah ada belum? Ini semester berapa? Semester 3 ya? Belum ya? Semester sebelumnya belum ada dibahas ya? Saya lupa. Belum berarti ya. Jadi kalau di sini aljabar boolean ini sama struktur aljabar yang terdiri dari operasi logika kemarin. Jadi operasi dari sistem bilangan ya, di situ ada aritmatika juga. Lalu di sini lebih fokus ke hukum-hukumnya. Nah, di sini struktur aljabar yang terdiri dari operasi logika and, or, not, or, dan not and. Ya, jadi kalau kemarin kita udah bahas and, or, dan not and berkaitan dengan aljabar boolean. Nah, di sini juga ada teori himpunan untuk operasi union, intersection, dan komplement. Nah, jadi di sini and, or, dan not and-nya lebih fokus ke union, intersection, dan komplement. Nah, itu seperti apa nanti kita bahas untuk hukum-hukumnya dan ketentuannya. Nah, di sini boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai. Jadi sama ya, seperti bilangan biner di sini yang dipakai di boolean itu true, false itu 1 atau 0. Nah, cuman itu aja inputannya, 1 atau 0. Ya. Untuk operator binernya di sini ya. Jadi ada beberapa ciri-ciri dan ketentuan. Nah, jika terdapat dua operator biner tambah dan titik ini maksudnya kali ya. Sebuah operator uner, nah unernya ini yang petik di atas. B itu merupakan himpunan yang didefinisikan pada operator tambah, kali, dan uner. Nah, jadi B ini himpunan. Jadi nanti kalau ada tulisan B sama dengan 1 ditambah 0 itu B itu himpunan. Nah, tambah itu operatornya, 1 dan 0 itu nilainya. Ya, jadi 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Nah, jadi dia berada di dalam B, dalam himpunannya. Tupelnya ini bisa dikatakan dalam satu kumpulan, ya. Di sini ada B, ada tambah, kali, atau plus, titik, dan uner atau koma di atas. Nah, di sini disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C itu adalah elemen dari B. Ya, berlaku aksioma atau postulat Huntington. Nah, jadi si A, B, C ini merupakan himpunan atau elemen dari si B. Ya, jadi B sama dengan isinya itu ada A, ada B, ada si C. Ya, jadi di sini dalam himpunan B itu ada terdiri dari A, B, dan C. Nah, di sini berlaku aksioma atau postulat Huntington, di mana ini merupakan ketentuan-ketentuan di aljabar boolean. Nah, di sini ada ketentuan namanya closure, identitas, komutatif, distribusi, dan komplement. Nah, ini nanti digunakan untuk kita memproses sistem aljabar boolean. Apakah ini merupakan closure, di sini merupakan identitas, komutatif, distributif, atau komplement. Nanti kita lihat pada contoh selanjutnya. Nah, jadi di sini ada closure, misalnya A ditambah B sama dengan himpunan dari B. A dikali B, himpunan dari B, identitas A ditambah 0 sama dengan A. Nah, A dikali 1 sama dengan A, komutatif A ditambah B sama dengan B ditambah A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, sama juga distributif, komplement. Nah, ini jadi ketentuannya, jadi nanti bisa dibaca jika kita memproses suatu sistem aljabar boolean. Nah, di sini dalam mengembangkan sistem aljabar boolean dimulai dengan asumsi-asumsi postulat boolean. Nah, jadi di sini ada teoremanya. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas ya ketentuannya seperti apa.
untuk and, or, dan not. Nah, di sini diulangi kembali bahwasannya di sini kalau untuk turunan fungsi n, 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, hanya 1 dikali 1 yang sama dengan 1. Nah, jadi ingat ya untuk tandanya sama seperti di fungsi kemarin ya. Ini untuk fungsi n. Lalu untuk fungsi or di mana hanya 0 ditambah 0 yang 0, selain itu 1 ya. Ini untuk lambangnya dari si or. Nah, untuk fungsi not ya kebalikan, pembalik 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Ini dia untuk teoremanya. Kita mengingat kembali ke proses bilangan kemarin. Nah, jadi untuk memiliki sebuah aljabar boolean harus diperlihatkan. Nah, jadi dikatakan sebuah aljabar boolean itu seperti apa? Yang pertama, elemen-elemen himpunan dari si B. Nah, kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner dan memenuhi postulat Huntington. Jadi ini ketiga kriteria yang dikatakan sebagai sebuah aljabar boolean. Jadi kita lihat elemen-elemennya merupakan himpunan dari si B. Ya, kaidah operasinya ada operasi biner dan uner dan juga memenuhi postulat Huntington. Tadi ada closure, ada komplement, ada distributif dan lain sebagainya. Nah, seperti apa? Nah, di sini ada contoh, misalnya B sama dengan 0 dan 1. Jadi 0 dan 1 di dalam himpunan si B. Ya, 0 dan 1 merupakan himpunan B. Operator binernya tambah dan kali, operator unernya ya ada. Lalu kaidah untuk operator biner dan operator unernya seperti apa? Nah, kita lakukan seperti tabel untuk logika kemarin ya. Jadi di sini kita punya 4 bit. Di sini A dan B karena hanya 2 inputannya. Jadi A dan B di sini 0 dikali 0 sama dengan 0 sampai 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, 1 dikali 1 yang 1. Selain itu 0 ya. Jadi ini seperti ketentuan. Nah, untuk yang di tabel kedua di sini A ditambah B. Nah, jadi ketentuan urutannya sama. Jadi kalau misalnya mau digabung juga bisa. Misalnya ini dihapus aja, ini digandeng kemari juga nggak masalah ya. Nah, itu bisa untuk penghematan. Nah, di sini A ditambah B ya hanya 0 dan ditambah 0 yang 0. Selain itu 1 ya. Nah, di sini untuk uner atau kita katakan pembalik ya. Di sini inputannya 0, outputnya 1, inputannya 1, outputnya 0. Ini dia. Ya, jadi ada ketiganya memenuhi ya, himpunan, lalu operator, kaidah operator, dan tinggal kita lihat untuk ketentuan postulatnya. Nah, di sini ada soal. Cek apakah memenuhi postulat Huntington. Nah, closure-nya jelas berlaku ya, karena di sini kita lihat bahwasannya A ditambah B atau A dikali B itu merupakan elemen si B atau himpunan si B. Kita lihat ya, 0 dan 1 itu kan himpunan si B. Jadi untuk closure-nya itu memenuhi. Nah, kita cek lagi di sini untuk identitasnya. Nah, jelas berlaku karena dari tabel dapat kita lihat bahwa 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 dikali 0 sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Kita cek. Nah, jadi di sini kita menggolongkan dia merupakan aljabar boolean atau tidak, kita cek untuk himpunannya, ada operatornya enggak. Lalu untuk postulat Huntington-nya gimana? Nah, di sini kita lihat tadi identitasnya ya. Jadi sama ya. Nah, tadi ini ya. Karena kita lihat 0 ditambah 1, 1 ditambah 0 hasilnya sama. Ya, sama dengan 1, 1 dikali 0, 0 dikali 1 sama dengan 0. Ya. Lalu untuk komutatif
Nah, di sini melihat simetri tabel operator biner. Nah, jadi di sini kita cek di tabelnya. Jadi tadi ketentuan simetri gimana? Di sini nggak ditulis ya. Ini di depan kayaknya. Oke, di sini. Nah, jadi kalau untuk simetri tabelnya ini, komutatifnya dia sama ya operator binernya. Jadi antara A dikali B dan A ditambah B. Lalu untuk distributifnya, ya jadi di sini A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Nah, jadi di sini dapat ditunjukkan dengan tabel kebenaran dari tabel operator biner dengan membentuk tabel kebenaran yang baru ya. Jadi kan tadi dikatakan bahwasannya kalau untuk closure-nya berlaku ya karena tadi A dan B itu merupakan himpunan dari si B ya. Jadi dia isi dari himpunan si B. Identitasnya sama karena 0 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 0. Nah, 1 dikali 0 sama dengan 0 dikali 1. Untuk komutatifnya, kita lihat dari tabelnya, sesuai enggak. Jadi, kalau tadi hukum komutatifnya di sini, A ditambah B sama dengan B ditambah A, sama ya. Karena tadi di sini kita lihat A ditambah B, yakni A ditambah B sama dengan B ditambah A. Tidak ada yang berubah ya, jadi mau 1 ditambah 0 juga sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, itu untuk komutatifnya. Distributifnya kita lihat ke tabel. Jadi bagaimana hasilnya jika A dikalikan B ditambah C. Nah, jadi sama dengan A dikali B dan ditambah A dikali C. Nah, di sini kita lihat. Kita punya 3 inputan. Ya, kalau 3 inputan dia masuk ke 8 bit. Untuk peraturan tabel kebenaran ya. Jadi harus diingat peraturannya bahwasanya kalau masih 2 inputannya bisa 4 bit ya atau 4 baris. Kalau udah 3 dia harus 8 bit. Kalau 4 dan ke atas seterusnya itu 16. Ya, jadi diperhatikan karena nanti kalau semakin banyak inputannya semakin banyak prosesnya di dalam tabel kebenaran. Nah, di sini kita lihat kita punya inputan A, B, dan C. Tadi seperti ketentuannya kan A dikali B ditambah C. Nah, di sini kita cara menyelesaikannya ya seperti biasa. Pertama boleh kita lakukan B ditambah C dulu, lalu dikalikan dengan A, boleh, ataupun kita lakukan perkalian dengan A kali B dan A kali C. Karena kan tadi di sini kita lihat bahwasannya A dikali B tambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Jadi kita mau membuktikan bahwasannya hasil ruas kiri dan kanan itu sama enggak? Nah, itu dia. Kita lihat. Jadi ini dibagi 2 ya. Nah, di sini ini untuk pembuktian A dikali B ditambah C, di sini A dikali B tambah A dikali C. Nah, kita lihat di sini pertama kita lakukan penjumlahan B ditambah C dulu. Kenapa? Karena kan dia di dalam kurung, seperti operasi matematika yang dalam kurung kita kerjakan duluan ya, dibandingkan yang lain. Nah, di sini B ditambah C ya, tadi 0 ditambah 0, 0 ya. 0 ditambah 0, B ditambah C. Oke. Ini ya B ditambah C, jadi ruas ini dan ruas ini. Nah, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, 0 tambah 1, 1 ya. 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ketentuan penjumlahan itu
hanya 0 ditambah 0 yang 0, sisanya 1 ya. Jadi di sini udah dapat hasilnya. Lalu kita kalikan B ditambah C ini kalikan dengan si A. Nah, kita kalikan dia dengan si A. Maka di sini kita letak jawabannya. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 1, 0. Ya. Lalu 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Nah, 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Nah, jadi di sini hanya 1 dikali 1 yang hasilnya 1. Selain itu 0. Benar ya, berarti udah kita selesaikan untuk yang ruas kiri. A dikali B tambah C, udah kita selesaikan. Nah, sekarang kita mau melihat yang ruas kanannya. A dikali B tambah A dikali C. Nah, kita lakukan prosesnya dari yang kurung yang pertama dulu, A dikali B. Ya, A dikali B. Nah, jadi A dikali B. Jadi di sini kita lakukan proses A kali B dulu. 0 kali 0, 0. Ya, jadi selama ada 0-nya dikalikan berarti hasilnya 0. Nah, yang terakhir aja nih, 1 kali 1, 1. Makanya di sini hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Jadi tetap dihafal ya untuk fungsi AND or NOT. Not AND dan not OR. Karena di sini berguna lagi di aljabar boolean untuk di tabel kebenarannya nanti. Nah, A kali B udah selesai. Nah, sekarang kita buat B kali C. Nah, A dikali C ya. A dikali C. Nah, di sini 0 kali 0, 0. Berapapun nilai yang dikalikan 0, hasilnya 0 ya. Kecuali 1 dikali 1. Nah, di sini 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, udah dapat hasilnya. Nah, kita lakukan penjumlahan antara A dan B. Ya, di sini 0 tambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. Nah, yang ada satunya hasilnya 1. Jadi penjumlahan berapapun nilai yang ada satunya di hasilnya 1. Ya, hanya 0 ditambah 0 yang 0. Maka kita cek ya hasilnya di sini untuk hasil A dikali A dikali B ditambah C ya, kita cocokkan dengan A kali B ditambah A dikali C. Nah, sama ya ruas kiri dan kanan hasilnya 0 0 0 0 0 1 1 1. Nah, berarti terbukti ya ruas kiri dan kanan sama. Jadi kita buktikan pakai tabel kebenaran. Kalau ada yang berbeda satu baris aja itu udah berbeda. Berarti udah tidak sama ruas kiri dan kanan. Berarti pernyataannya salah. Nah, karena kita sudah buktikan pakai tabel kebenaran, sudah kita lihat nilai satu satuan inputannya, berarti hasilnya sama. Ya, untuk memenuhi aturan yang selanjutnya. Jadi tadi untuk closure-nya berlaku karena dia di dalam B itu ada isi himpunannya, identitas berlaku, komutatif juga berlaku, melihat simetri tabelnya ya. Untuk susunan tabelnya, perkaliannya sesuai, distributifnya sama, ya berlaku juga karena A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Jadi tidak ada perbedaan ruas kiri dan kanan. Nah, lalu kita lihat cek untuk hukum distributifnya. Nah, distributif kan di sini A ditambah B kali C sama dengan A ditambah B kali A ditambah C. Kebalikannya ya, tadi sama hukum sebelumnya, yaitu tadi apa nih, hukum distributifnya satu lagi ya. Nah, jadi ini untuk hukum distributif yang kedua, jadi A ditambah B kali C. Kalau tadi A dikali B tambah C. Nah, dapat ditunjukkan tadi kita ke tabel kebenarannya, ya.
seperti yang sebelumnya, jadi kita buktikan dulu luas kiri dan kanan sama atau tidak. Jadi kalau ada yang berbeda salah satu berarti tidak sama, tidak memenuhi hukum distributif. Ya, cara mengeceknya. Lalu di sini untuk komplement. Nah, di sini berlaku ya karena di tabel kita udah lihat ada proses komplement juga. Nah, di sini A ditambah A komplement ataupun A uner ya sama dengan 1 karena 0 ditambah 0 komplement atau uner sama dengan 0 ditambah 1 ya. Karena 0-nya kan dibalik ya. Ada proses pembalikan di sini. 0 yang ada tanda kutip, bukan kutip ya, petik 1, itu kan artinya uner atau komplement. Ya, kita balikan berarti kan 0 ditambah 1 ya. Kebalikan dari 0 berapa? 1 sama dengan 1. Nah, 1 ditambah 1 uner atau komplement sama dengan 1 ditambah 0, hasilnya 1. Sama ya. Nah, yang kedua untuk hukum yang kedua nih 2 kali ya terketik nih. A dikali A sama dengan 0. Nah, di sini kita cek 0 dikali 0 uner atau komplement sama dengan 0 dikali 1. Apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0 ya, maka hasilnya 0. Lalu yang kedua, jika 1 dikalikan 1 uner atau komplement sama dengan 1 dikali 0. Hasilnya 0, maka sama ya untuk aturan si komplementnya. Nah, jadi karena kelima postulat Huntington dipenuhi, maka terbukti bahwa B dengan himpunan 0 dan 1 bersama-sama dengan operator biner dan tambah dan kali, operator komplement juga merupakan aljabar boolean. Nah, jadi untuk membuktikan bahwasannya himpunan si B ini 0 dan 1 ini isinya merupakan aljabar boolean, enggak? Iya atau tidak? Kita harus membuktikannya dengan hukum postulat Huntington ini tadi. Jadi kita cek satu-satu dari hukum-hukum yang ada. Jadi kalau salah satu aja tidak sesuai, maka dia tidak memenuhi hukum postulat Huntington, otomatis dia ini bukan aljabar boolean. Nah, itu. Jadi nanti pasti ada soal seperti ini ya. B sama dengan atau A sama dengan 0 dan 1, operatornya apa? Coba dicek gitu. Nah, kita cek pakai ketentuan dari ketiga ini. Elemen-elemen merupakan himpunan B tidak gitu ya. Jadi isinya elemen itu tadi himpunan dari si B atau enggak 0 dan 1. Kalau tidak berarti itu tidak memenuhi aljabar boolean. Ya, tinggal kita cek lagi kaidah operatornya seperti apa. Lalu kita lihat memenuhi postulat Huntington atau tidak. Nah, kalau kita cek ada aja 2 atau 1 aja yang salah atau berbeda, berarti dia bukan aljabar boolean. Nah, ini tadi udah diulang ya mengenai fungsi AND, OR, dan NOT. Lalu NOT AND dan NOT OR ya, ini untuk bagaimana menentukan postulat Huntington-nya dari closure, identitas, komutatif, distributif, dan komplementnya. Ya, kita ada 2 dari setiap ketentuannya, kita cek satu-satu. Ya, jadi di sini lebih dikatakan bahwasannya hasilnya ruas kiri dan kanan sama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini ada contoh lagi ya untuk ekspresi boolean ya. Di sini misalkan B tambah kali dan komplement merupakan sebuah aljabar boolean. Nah, di sini suatu ekspresi boolean dalam B dalam himpunan ya B tambah kali dan komplement atau uner. Nah, setiap elemen di dalam B ya ketentuannya yang kedua setiap ubah jika elemen pertama dan kedua merupakan ekspresi boolean, maka E ditambah E1 ditambah E2, E1 dikali E2 dan E komplement adalah merupakan ekspresi booleannya. Nah, jadi kita bisa cek. Nah, di sini kita punya inputan misalnya 0 dan 1. Itu berarti 0A, 1 itu B. Nah, di sini kita cek untuk himpunannya. A ditambah B berapa, A kali B berapa, lalu A komplement atau uner dikalikan B tambah C berapa.
Lalu di sini A dikalikan B, uner atau komplement, ditambahkan A dikali B dikali C, ditambahkan B. Nah, jadi terus kita lakukan proses, ya, kita urutkan dari hukum dari postulat itu tadi. Jadi sih kalau yang ini nggak terlalu sering dibahas, cuman kita menentukannya lebih spesifik. Kalau tadi kita tahu isi himpunannya apa. Nah, kalau di sini kita harus membuat permisalan supaya kita tahu bahwasannya ini merupakan aljabar boolean atau tidak. Nah, jadi di sini bisa kita cek ya untuk inputan-inputan ini benar atau salah nantinya. Nah, jadi di sini contoh ya dalam mengevaluasi ekspresi boolean. Nah, kita punya nilai tadi ya. Di sini A. Nah, kita cek satu-satunya. Nah, di sini A sama ya. Nih. A komplement kali B tambah C. Nah, sama ya. Nih kita cek 1. Nah, A komplement dikali B tambah C. Nah, kita buat permisalan. Jadi di sini karena dia tidak ada ketentuan berapa isi himpunannya, A dan B berapa, maka kita kan cuma punya 2 inputannya, 0 dan 1. Jadi maka kita buat permisalan jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0. Maka hasil evaluasi ekspresinya 0. Nah, tadi kan di sini inputkan aja. A itu sama dengan 0, berarti 0 komplement atau uner dikalikan 1. B-nya 1, C-nya 0. Nah, 0 dikomplementkan atau dibalikan menjadi 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. Maka 1 dikali 1 sama dengan 1 hasilnya. Nah, di sini dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen dilamakan dengan sama dengan. Jadi ruas kanan dan kiri itu sama. Ya. Seperti yang di awal tadi postulat Huntington itu ruas kanan dan kiri sama. Jadi ekivalen antara sebelah kiri dan kanan. Nah, jadi di sini kita lihat A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, di sini kita cek. Buktikan bahwa A ditambah A komplement dikali ya, ini maksudnya A komplement dikalikan B ditambahkan dengan A tambah B. Sorry, sama dengan A tambah B. Jadi kita cek ruas kiri dan kanannya sama atau enggak. Nah, di sini kita punya inputan A, B, dan A komplement ya. Jadi di sini kan ada A komplement. Jadi biar lebih mudah kita tuliskan lagi A komplementnya di sini. Nah, jadi A karena ini cuma 2 inputan dan yang satu ini cuma pembalik, kita cuma menggunakan yang 4 bit. Ya, jadi yang A dan B seperti biasa A komplement kita balik ya. 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Lalu kita lakukan operasi yang pertama, A dikali B. 1 dikali 0 ini ya, 1 dikali 0, 0 ya. Nah, 1 dikali 1, 1. 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 1, 0. Nah, lalu A komplement dikali B kita tambahkan dengan A. Nah, berarti di sini 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 0, 1. Dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Benar ya? Nah, lalu kita cek untuk A ditambah B sama enggak dengan A ditambah A komplement dikali B. Ekivalen atau enggak ruas kiri dan kanan. Nah, di sini A ditambah B. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 1, 1. Maka kita cek di sini hasilnya. Ekivalen ya. Sama ruas kiri dan kanan itu sama. Nah, maka di sini perjanjian tanda titik dapat dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean. Ya, maksudnya tadi perkaliannya itu nggak mesti kita tulis titik ya. Nah, nggak usah ada titiknya, itu berarti udah kali. Sering kalau di penulisan
umum kadang suka titiknya dihilangkan, berarti itu udah kali ya. Misalnya A tambah AB, berarti A dikali B. Nah, di sini kecuali jika ada penekanan. Nah, di sini kan kalau kita cek, ini agak rancu ya kalau yang ini. Nah, di sini kalau A tanpa ada titik nih, A, B ditambah C. Berarti ini kan A dikali B, A dikali C. Ya. Nah, bukan A dikali B ditambah C. Ya, lalu A ditambah BC. Maksudnya apa? A-nya ditambahkan ke B, lalu dikalikan dengan A ditambahkan ke C. Nah, kalau A dikali 0 bukan A0. Nah, jadi ini ketentuannya. Jangan nanti A dikali 0, hasilnya berapa ya? Jadi bukan A0. A memang dikalikan 0. Nggak ada tulisannya A0 gitu ya. Ini untuk ketentuan penulisan. Nah, ini prinsip dualitas. Jika S adalah kesamaan identitas di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator. Nah, balik lagi ini ada operator tambah dan kali dan komplement. Nah, maka jika pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti. Nah, di sini kali dengan tambah diganti dengan kali, 0 diganti 1, dan 1 diganti dengan 0. Dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S juga benar. S disebut sebagai dual dari S. Misalnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini ya, ada dua contoh. Kita punya A dikali 1 dikalikan dengan 0 ditambah A komplement, sama dengan 0. Nah, dia sama hasilnya, bisa dibilang, bukan sama ya, fungsi dualitasnya itu di sini ada A ditambah 1, ditambah 1 dikali A, 1 dikali A komplement. Nah, jadi di sini kita cek. Nah, ini kebalikannya ya. Sorry, bukan ekuivalen ini. Nah, di sini hasilnya berbeda ya. Padahal kita balikan. Tadi kan kalau yang sebelum-sebelumnya kita balikan, hasilnya sama. Gitu. Di sini kita A dikali 1 dikali 0 ditambah A komplement, berbeda ya dengan A ditambah 0 ditambah 1 dikali A komplement. Jadi ini kalinya diganti dengan tambah, kalinya diganti dengan tambah, lalu tambahnya diganti dengan kali. Karena di sini kan tadi dikatakan, ini diganti nilainya. 1 diganti dengan 0, 0 diganti dengan 1. Nah, hasilnya beda ya. Yang 1, 0 sama dengan ini yang 1, 1. Yang kedua di sini, A dikalikan A komplement ditambah B. Hasilnya AB. Dualnya itu A ditambah A komplement dikali B. Sama dengan A tambah B. Ini udah berbeda hasilnya ya, jadi nggak berlaku lagi hukum ekuivalen di sini untuk fungsi dualitasnya. Nah, jadi di sini untuk teoremanya ada identitas idempotent, ada komplement. Hukum-hukumnya ada involusi, ada penyerapan komutatif dan asosiatif, distributif, De Morgan, dan hukum 0 atau 1. Nah, di sini kita seperti menyederhanakan ya, melakukan penyederhanakan dalam teorema aljabar boolean. Nah, dia sesuai nggak dengan hukum-hukum yang ada? Nah, di sini kita punya inputan yang pertama I sama dengan A ditambah A komplement dikali B sama dengan A ditambah B. Ya, jadi kita lihat, kita cek ya benar enggak sama. Nah, di sini kita lakukan proses A ditambah A kali B ditambah A kali B. Nah, di sini termasuk ke penyerapan. Nah, kita cek di sini ya. Masuk ke penyerapan ya. Di sini ada untuk A ditambah A kali B. Nah, ini dia ada proses penyerapan. Lalu untuk
kita cek di sini A ditambah A kali B ditambah A komplement dikali B. Nah, kita kali ya di sini untuk penyederhanaannya. Lalu itu termasuk untuk hukum asosiatif. Nah, asosiatif seperti apa? Di sini kita lihat ya kebalikan. Jadi A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Jadi nggak ada yang beda ya, cuman tulisan tanda kurungnya aja, karena di sini sama-sama penjumlahan. Dan yang kedua sama-sama perkalian. Jadi walaupun A dikalikan B dulu atau B dikalikan C dulu, itu sama. Nah, itu untuk fungsi asosiatif ya tadi. Nah, untuk distributifnya A ditambah A ditambah A ditambah B dikali A ditambah A komplement dikalikan B. Nah, jadi kan kita sederhanakan lagi di sini. Nah, jadi di sini yang dalam tanda kurung kita sederhanakan lagi. Nah, mana yang bisa dikeluarkan, mana yang sama? B ya, B-nya sama. Maka kita keluarkan di sini A ditambah A komplement dikalikan B. Hasilnya sama. Ini termasuk hukum distributif. Nah, seperti apa untuk hukum distributifnya? Nah, untuk hukum distributifnya kita cek di sini ya. A ditambah B kali C sama dengan A ditambah B kali A ditambah C. Nah, yang kedua A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita cek. Sama ya. Jadi A ditambah A komplement dikali B, hasilnya sama dengan A dikali B ditambah A komplement dikali B. Nah, di sini untuk komplemennya A ditambah 1 dikali B. Nah, jadi A ditambah A komplement. Nah, di sini termasuk ya, A ditambah A komplement itu sama dengan hasilnya 1. Maka di sini ditulis 1. Nah, jadi di sini kita sederhanakan lagi. Di sini A ditambah B-nya kita sederhanakan, dia termasuk hukum komplement. Maka di sini 1. Nah, dikalikan dengan si B ini tadi. Nah, maka di sini untuk hukum identitasnya A ditambah B. Maka di sini terbukti ya, A ditambah A komplement dikali B sama dengan A ditambah B. Kita cek untuk identitasnya. Nah, di sini ya, A dikali 1 sama dengan A. Maka hasilnya tadi di sini A ditambah B, karena A dikali 1 sama dengan A. Nah, itu masuk ke hukum identitas. Nah, kalau yang kedua itu fungsi dual dari si I yang pertama. Ya, jadi dari yang ini fungsi dualnya. Nah, kita cek kan di sini kebalikannya dia. Di sini A dikalikan A komplement ditambah B. Yang pertama sama dengan A dikali B. Ya, jadi di sini untuk dualnya, berarti hasilnya kebalikannya. Nah, di sini. Ini merupakan dual dari si I yang kedua. I pertama, I yang kedua ini fungsinya masuk ke dualitas. Kalau yang pertama ini termasuk ke teorema atau ke hukum aljabar booleannya. Nah, jadi kalau untuk aljabar boolean ini dia merupakan inputan ya yang kita cek dia memenuhi syarat atau tidak dan kita lakukan pembuktian menggunakan tabel kebenaran. Itu sih lebih fokusnya. Jadi kalau di sini lebih membahas bagaimana kita menentukan bahwasannya ini tergolong aljabar boolean atau tidak dan juga bagaimana caranya kita mengkategorikannya. Jadi tadi kalau aljabar boolean kita harus mengecek A
B atau 1 dan 0 itu merupakan isi dari himpunan si B. Lalu memenuhi enggak untuk postulat Huntington-nya? Kita lihat per satu-satu ketentuan postulat Huntington-nya. Ada enggak operator unit dan binernya? Jadi kalaupun ada himpunannya tapi tidak ada operator, maka tidak ada juga postulat Huntington-nya, tidak ada tambah, kali, ataupun komplemennya di dalamnya. Makanya di situ harus memenuhi 3 unsur atau kriteria bahwasannya dia memenuhi itu untuk aljabar booleannya. Nah, di sini untuk hukum-hukum selanjutnya kita bisa cek lagi. Jadi setiap kita menyederhanakan, kita cek hukum-hukumnya ini termasuk penyerapan kah, distributif, komplement, ataupun identitas kah, gitu. Sehingga kita tahu untuk prosesnya kita pilih, oh yang ini masuk ke distributif, maka kita bisa sederhanakan. Gitu. Jadi ada di situ untuk solusi untuk penyederhanaannya di hukum-hukum tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Untuk aljabar boolean, jadi nanti kalau misalnya ada soal itu lebih buktikan apakah nilai himpunan ini atau nilai A dikali B ditambah C sama dengan A tambah B kali C itu merupakan aljabar boolean atau tidak. Ataupun apakah ini memenuhi teorema atau sistem penyederhanaan di dalam aljabar boolean. Jadi nanti buktikannya kita cek ke tabel, bukan ke tabel ya, ke tabel kebenaran juga, dan kita cek ke hukum-hukum tadi. Nah, tadi kan di hukum-hukumnya itu ada kunci-kuncinya. A dikali B sama dengan B dikali A. Oh, itu berarti termasuk hukum apa? Ketentuan postulat Huntington yang mana? Kalau memenuhi setiap ketentuan berarti kriterianya memenuhi. Kita lebih mencocokkan karena di sini nggak ada perhitungan rumit gitu ya, atau 1 ditambah 1000 atau 1 ditambah sekian, enggak. Jadi di sini hanya 0 dan 1. Balik lagi kita ingat lagi untuk ketentuan and, or, not and, dan not or. Di sini berulang. Jadi kalau and, or, dan not or itu berulang sampai nanti gerbang logika ada, peta map Carnot ada juga, pertama enggak ada, rangkaian flip-flop ada juga. Jadi berulang terus gitu untuk ketentuan dari operasinya. Itu sih. Ada yang mau ditanya? Atau belum mengerti? Nah, ini untuk link absensi saya kirimkan ya ke chat.
Boleh diisi absensinya, area.